Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah Manajemen Teknologi Produksi Udang, di mana pada kuliah kali ini kita akan membahas tentang satu pokok bahasan tahapan-tahapan dalam budidaya udang. Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan budidaya udang ini secara global, mulai dari persiapan tambak sampai proses pemanenan udang. Topik ini akan terbagi dalam 3 materi. Yang pertama, pengenalan Faname. Yang kedua, konstruksi tambak. Dan yang ketiga, proses budidaya. Langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu udang Faname, pengenalan. Jadi sebelum kita masuk ke proses budidaya, lebih baik kita mengenal dulu udang Faname itu seperti apa. Dari 2 gambar ini, kira-kira mana yang Faname? Ya, betul. Jadi yang pertama adalah Faname. Kemudian yang kedua itu udang windu. Jadi kelihatan sekali perbedaannya antara udang Faname dan udang windu. Nah, udang Faname ini kalau kita lihat di sini genusnya sama dengan udang windu yaitu Penaeus, tetapi di subgenus dan spesiesnya berbeda. Nah, subgenusnya Lithopenaeus dan spesiesnya Lithopenaeus faname. Ada yang menyebut sebagai Penaeus faname, itu merujuk pada genus. Ada juga yang menyebut sebagai Lithopenaeus faname yang merujuk pada subgenus. Nah, penyebarannya asalnya, udang faname ini sebenarnya aslinya dari perairan Pasifik. Ya, ini kelihatan di sini. Perairan Pasifik. Ya, jadi bukan asli di perairan Indonesia, tapi dari perairan Pasifik. Nah, udang faname termasuk conus feeder. Apa artinya? Jadi udang faname ini dia makannya sedikit-sedikit tapi terus-menerus, ya, pelan-pelan udang faname. Jadi sehingga nanti dalam manajemen pemberian pakan itu waktunya lebih banyak, ya, bisa 4 kali sampai 5 kali per hari. Kemudian dia hidup di dasar dan di kolom air, ya. Kalau dibandingkan udang windu itu dia hidup di dasar. Nah, kalau udang faname ini dia bisa hidup di dasar maupun di kolom air. Sehingga nanti ketika kita tebar tambak, kepadatannya bisa lebih tinggi. Nah, mengapa kita memelihara faname? Nah, ini ada beberapa keunggulan dari faname, udang faname. Tentunya kalau kita bandingkan udang windu misalnya, ya, ini ada beberapa kelebihan di sini. Pertumbuhannya cepat, ya, cepat. Kalau kita lihat di sini grafik, mungkin di 120 ini sudah bisa mencapai 25 sampai 30, ya, jadi relatif cepat. Kemudian mampu hidup dengan kepadatan yang tinggi, ya, lebih dari 100 ekor per meter persegi, ya. Ini karena dia hidup di bisa hidup di kolom air. Kemudian diminati pasar dunia, sehingga ini bernilai ekspor. Dan sampai saat ini berapapun jumlah udang yang dipanen ditambah itu masih bisa terserap ke pasar ekspor. Nah, ini yang menarik bahwa udang windu itu ukuran kecil, ya, 10 gram itu sudah laku di pasaran. Sehingga ketika umur 60 hari kira-kira 10 gram itu bisa dipanen parsial, ya, sudah memiliki nilai jual. Jadi saya ulangi, ukuran kecil 10 gram itu sudah bisa laku di pasaran. Mungkin sekarang harganya sekitar 54.000 per kilonya. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah tingkat kehidupannya tinggi. Ya, mungkin ini karena dia tidak tingkat kanibalisme lebih rendah dan induknya sudah bisa didomestikasi sehingga sudah terbiasa hidup di tambak, daya adaptasinya juga tinggi.
Sehingga ketika ditebar benihnya ditebar ditambah itu dia mau beradaptasi dengan baik dan hasilnya bisa lebih tinggi. Nah, juga menarik adalah konversi pakannya lebih rendah dibanding udang windu. Kalau udang windu itu sekitar 1,8 sampai 2, kalau di udang Panama ini ya sekarang sekitar 1,4 sampai 1,6. Jadi itu sekilas tentang udang windu, udang Panama maksud saya. Nanti ini sebagai dasar kita dalam manajemen selama proses budidaya udang berlangsung. Nah, berikutnya adalah konstruksi tambak. Nah, ini sangat penting kita pahami sebelum kita melaksanakan budidaya. Kita harus membuat tambak yang sesuai dengan kebutuhan dari udang Panama tersebut. Ya. Ukuran tambak, ya, ukuran tambak itu di Panama ini biasanya kita biasa semi intensif dan intensif. Itu ukurannya biasanya rata-rata 1.000 meter persegi sampai 5.000 meter persegi dengan kedalaman 1,2 sampai 2,0. Ini secara umum seperti ini. Meskipun ada juga pengembangan dengan kedalaman yang lebih tinggi. Nah, namun demikian sekarang ini sudah mulai luas tambak itu sudah mulai diperkecil lagi. Artinya tidak sampai 5.000, cuman ya 1.000 sampai 3.000. Ini tujuannya agar mempermudah dalam manajemen pengelolaannya. Ya, kalau ada masalah itu bisa mudah diatasi. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah kedalaman air ya. Kedalaman air ini juga nanti akan mempengaruhi kepadatan penebaran. Ya, mungkin kalau kedalaman 1 meter, ini berbeda dengan yang 2 meter. Kemampuan tambak dalam menopang kehidupan udang Panama tersebut. Ya. Jadi kalau bisa 2 meter, mungkin kepadatannya bisa lebih tinggi. Nah, perlu juga kita menyediakan tambak tandon ya untuk pergantian air sewaktu-waktu diperlukan. Itu sekitar 30% dari luas tambak budidaya. Nah, ini bisa kita lihat secara ini dari gambar kelihatan tambaknya ya, kira-kira seperti ini konstruksinya. Ya. Ada water supply, kemudian pipa inlet, kedalaman air 1,5 sampai 2. Ya. Ini seperti serawung seperti ini. Berikutnya setelah kita buat tambak, langkah selanjutnya adalah kita lining, kita dilapisi dengan plastik, ya, dilapisi dengan plastik, ya. Dengan beberapa alasan yang kenapa harus di lining. Jadi seperti kita ketahui bahwa udang Panama mempunyai kecenderungan berada dalam kolam air, ya. Tumbuh baik dengan kualitas tinggi dan bergerak aktif sehingga sering menimbulkan substansi pada air tambak. Ya. Jadi sering kita jumpai tambak udang Panama itu airnya keruh. Ya. Kemudian karena sistemnya intensif, padatnya tinggi, jadi mau tidak mau harus menyediakan kincir dalam jumlah yang banyak. Nah, kincir ini tentunya akan menimbulkan arus kuat, sehingga kalau tidak dilapisi plastik akan menyebabkan erosi baik pada tanggul maupun dasar kolam. Ya, ini beberapa pertimbangan kenapa harus di lining. Dan juga tidak kalah pentingnya juga lining ini bertujuan untuk mempermudah ketika proses pemanenan dan pembersihan kolam. Ya. Jadi ketika panen itu akan lebih mudah dan pembersihan kolam juga akan lebih cepat dibersihkan. Nah, lining dapat dilakukan untuk semua dasar tambak atau full plastik, ya, atau sebagian besar saja, sebagian
besar, sebagian dasar tambah saja atau semi plastik, yaitu pada feeding area. Ya, seperti gambar itu ada yang ini semi plastik dan ini adalah full plastik. Ya. Dan bahannya juga berbeda-beda. Ada yang menggunakan mulsa, ini ketahanannya mungkin tidak terlalu lama ya, mungkin 3-4 siklus. Tapi kalau kita menggunakan yang HDPE, ya, high density polyethylene, ini bisa sampai lebih dari 10 tahun. Dan kalau untuk full plastik itu lebih bagus kita menggunakan HDPE karena lebih kuat. Ya, karena banyak kasus yang menggunakan plastik mulsa ini ketika digunakan untuk full plastik ini banyak banyak gelembung dan menyebabkan plastiknya jebol. Nah, ini banyak kasus. Berikutnya setelah di plastik, kemudian konstruksi berikutnya adalah pemasangan jembatan anco. Ya, jembatan anco seperti yang di gambar ini, jembatan anco. Ya, ini nanti gunanya ini untuk untuk pengecekan nafsu makan udang, untuk pengecekan kondisi udang, apakah udang sehat atau enggak, itu bisa dilihat dari anco yang kita pasang di jembatan anco ini. Ya. Idealnya untuk satu tambak itu membutuhkan 3 jembatan anco pada sisi yang berbeda. Ya. Jadi 3. Ya. Lokasi memasang jembatan anco di sekitar feeding area 3-4 meter dari dinding kira-kira. Ya. Jadi tadi kenapa harus ada minimal 3, sebaiknya 3 anco ya, itu karena biasanya kadang-kadang ya itu satu anco habis, yang lainnya kadang nggak habis. Nah, ini makanya perlu ada 3 anco supaya pengamatan kita itu lebih bagus, ya, betul-betul menggambarkan kondisi tambak yang sesungguhnya. Material yang digunakan untuk pembuatan jembatan anco biasanya berupa bambu, gelam maupun beton. Ya, jadi tergantung material yang ada di sekitar tambak. Berikutnya kita akan melakukan setting kincir atau paddle wheel. Ya, setting kincir atau paddle wheel. Ya, ini gambarnya paddle wheel. Biasanya ini udang umum digunakan untuk budidaya udang. Nah, sebelumnya kita lihat dulu fungsi kincir air itu apa. Ya. Yang pertama tentunya sebagai sumber oksigen. Ya. Terutama pada waktu malam hari, karena pada waktu malam hari sumber oksigen hanya dari kincir, sementara fitoplankton tidak bisa melakukan aktivitas fotosintesis. Berikutnya menghindari stratifikasi kualitas air. Ya, kadang di atas di permukaan itu suhunya tinggi, di bawah rendah, atau di atas oksigennya tinggi, di bawah oksigennya rendah, sehingga perlu diaduk gitu ya, diaduk dengan menggunakan kincir supaya merata, ya, merata. Juga untuk menghindari dominansi fitoplankton di daerah tertentu, itu kadang juga muncul. Kemudian fungsi yang ketiga mengatur posisi lumpur. Nah, ini penting sekali supaya lumpur yang ada baik dari sisa pakan maupun feses itu bisa diarahkan ke satu posisi yang tidak ada udang di situ, yaitu di posisi di sentral, di tengah, ya, di tengah. Itu. Jadi supaya feeding areanya itu bersih, ya, feeding area bersih. Lumpur kita atur atau kita setting ke tengah. Nah, nanti ketika kita akan melakukan sipon itu akan lebih mudah. Jumlah kincir sesuai dengan jumlah tebat dan estimasi biomasa yang kita kerjakan. Jadi jumlah kincir ini ada ketentuannya. Kira-kira berapa yang seharusnya ada di tambak. Ya, ini
perkiraan kebutuhan kincir ini bisa dihitung atau diperkirakan dengan dua cara. Yang pertama, berdasarkan estimasi biomasa udang. Jadi kira-kira udang kita itu ditambah ada berapa, itu kemudian butuh berapa kincir, itu bisa ditentukan. Ya, ini dari Boyd. Intinya di sini bahwa satu unit HP, satu unit kincir satu HP itu bisa mensupport udang sebanyak 500 kg. Ya, satu unit aerator atau kincir paddle whale satu HP itu bisa mensupport 500 kg udang. Nah, misalnya ditambah kita ada 5.000 kg udang, ya, dia butuh 10 unit satu HP. Ya, kalau 6.000 butuh 12 unit. 7.000 butuh 15 unit dan 8.000 kg membutuhkan 16 unit kincir atau paddle whale satu HP. Ini metode yang pertama. Metode yang kedua itu berdasarkan pakan per harinya berapa. Ya, sebagai guideline bahwa pakan per hari 8 sampai 12 kg membutuhkan satu kincir satu HP. Nah, misalnya tambah kita pakan per harinya 20, maka minimal itu kita harus menyediakan kincir 2 unit paddle whale satu HP. Nah, seperti itu perkiraannya. Nah, ini contoh setting kincir. Misalnya kita menggunakan, ini ada 8 unit kincir ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, perlu catat di sinilah arusnya harus satu arah. Ya, satu arah semua. Dalam juga satu arah. Nanti harapannya lumpur itu atau limbah itu akan terkumpul di tengah. Ya, sering kita sebut dengan dead zone. Karena di sini tidak ada udang, kondisi kualitas airnya sangat buruk di sini. Sehingga di sini ini nanti kita kumpulkan di sini untuk memudahkan dalam proses penyimpunan. Nah, itu untuk setting kincir. Nah, berikutnya yang terakhir untuk konstruksi adalah pemasangan fasilitas biosecurity. Ya, biosecurity. Nah, pertama pemasangan bird scaring device. Ini ada tali nilon kecil-kecilnya, kita pasang di atas tambak. Tujuannya apa? Supaya burung-burung, terutama burung camar, itu tidak masuk ke dalam kolam. Ya. Nah, burung itu biasanya banyak dijumpai di daerah yang di sekitar tambak itu ada mangrove. Ya. Kalau di sekitar tambak tidak ada mangrove, biasanya burung-burung tidak muncul. Nah, kenapa dipasang seperti ini? Apa bahaya burung camar? Karena burung camar itu biasanya dia ketika melihat ada udang yang di permukaan, ngambang di permukaan, maka dia akan berusaha untuk mengambilnya. Dan mengambilnya itu biasanya dia dibuat mainan karena akan dilempar ke tambak sebelahnya. Nah, ini kan kalau udangnya kena penyakit kan bisa berbahaya. Jadi untuk antisipasi supaya hal tersebut tidak terjadi, maka perlu dipasang bird scaring device ini. Yang kedua, crab protecting device. Ini kita pasang untuk melindungi tambak dari kepiting. Ya, kita harapkan kepiting tidak masuk ke tambak. Karena kepiting termasuk carrier ya. Carrier yang membawa penyakit. Ya, nanti kalau kepitingnya mati itu misalnya ditambak, maka kalau dia membawa penyakit akan menyebar ke tambak dan menginfeksi udang. Maka harus dicegah dari awal. Ini yang penting untuk pemasangan biosecurity-nya. Nah, pemasangan biosecurity ini sangat penting untuk udang karena udang ini kan sangat rentan sekali serangan penyakit ya. Karena di udang ini juga tidak memiliki imunitas yang spesifik, tidak bisa menerima vaksin. Ya, dia hanya mengandalkan imunitas non-spesifik. Jadi ungkapan lama yang menyatakan bahwa pencegahan itu lebih baik daripada penyembuhan ini sangat cocok diterapkan dalam budidaya udang. Nah, itu untuk konstruksi yang harus kita perhatikan.
sebelum kita memulai proses budidaya. Baik, selanjutnya kita ke tahapan budidaya udang. Ya. Nah, dalam proses budidaya udang ini ada beberapa tahapan yang harus kita lalui, ya, harus kita perhatikan. Ya. Ini secara singkat dulu saya sampaikan. Yang pertama, pengeringan dasar tambak. Ini tentunya kalau tambaknya setelah satu siklus selesai atau tambaknya banyak air, itu perlu dilakukan pengeringan. Ya, pengeringan dasar tambak. Kemudian pengapuran. Nah, pengapuran ini di tanah ya. Kalau untuk tambak yang full plastik itu tidak perlu pengapuran. Ya. Kemudian pengisian air. Ya, setelah dikapur, baru kita isi air. Ya, pengisian air. Kemudian sterilisasi air. Dan sterilisasi air juga merupakan salah satu langkah-langkah penerapan biosecurity juga. Kemudian kultur plankton, baik fitoplankton maupun zooplankton. Ya. Kemudian seleksi benur, tentunya setelah planktonnya sudah terbentuk, kita seleksi benur. Dan penebalan benur ya. Nah, kemudian setelah penebalan benur kita proses pembesaran udang. Nah, dalam pembesaran udang ini ada beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Ya, pertama pengelolaan kelas air, ya, kemudian manajemen pakan, ketiga manajemen dasar tambak, dan keempat itu adalah manajemen kesehatan udang. Nah, setelah proses budidaya selesai atau mendekati selesai, maka kita berikutnya persiapan panen, ya, persiapan panen, dan akhirnya nanti kita proses panen. Nanti kita akan coba bahas satu persatu dari tahapan-tahapan yang ada. Pengeringan dasar tambak. Ya. Ini tujuannya apa? Menurunkan kelembapan tanah. Kemudian dekomposisi bahan organik. Ya. Nanti biar ketika proses budidaya, kebutuhan oksigennya itu tidak tinggi untuk menguraikan bahan organik. Kemudian membasmi predator atau karier yang ada, misalnya di situ ada kepiting, ada ikan, atau ada apa yang lainnya yang bisa sebagai predator maupun karier. Kemudian lama pengerangan ini memang relatif, ya mungkin sekitar 2 minggu mungkin ya. Kita lihat juga tergantung kondisi cuaca. Ini untuk pengeringan dasar tambak. Kemudian untuk pengapuran ini penting juga dilakukan untuk tambak-tambak yang semi plastik ya. Semi plastik artinya tidak full plastik. Ini ada tanahnya, perlu dilakukan pengapuran. Fungsinya apa pengapuran? Nah, ini harus kita ketahui. Pertama, menaikkan atau menetralkan pH tanah. Ya, kalau tanahnya asam, ya perlu dinaikkan untuk menetralkan pH tanah. Ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan alkalinitas tentunya. Ini sudah kita ketahui bersama bahwa kapur ini bisa meningkatkan alkalinitas, ya, karena kapur itu kalau bereaksi dengan air, bereaksi dengan karbon dioksida, dia akan membentuk bikarbonat. Nah, bikarbonat itu merupakan penyusun utama alkalinitas. Berikutnya, membasmi patogen atau predator yang ada. Ini juga bisa dengan kapur. Ya. Jenisnya apa kapur yang bisa digunakan? Ada beberapa jenis yang bisa digunakan. Yang familiar di tambak udang, ya, ada CAUA 2 kali, ya. Kemudian CA-CO3 atau kapur pertanian atau kita kenal dengan kaptan, ya, atau juga dolomit, ya, CAMG CO3 2 kali. Ini juga sering digunakan. Dan kadang pula ada yang menggunakan CAO, tapi CAO ini panas, jadi banyak yang tidak menggunakan karena resiko ya panas ya. Dosisnya berapa untuk pengapuran ini? Saya ambilkan salah satunya dari Boyd, itu tergantung dari pH dan alkalinitas tanah. Ya, jadi hitung dulu kira-kira berapa itu ya, sesuai dengan pH-nya tanah sama alkalinitas tanah. Ini contohnya dari Boyd 2002.
Ya sekitar, kalau kita lihat dari sini memang ini tergantung dari alkali dan pH itu diukur dulu. Ya. Misalnya kalau di bawah 5, alkalinya pH di bawah 5 itu 3 ton per hektar. CaCO3 ya, jadi 3.000 kilogram per hektar. Ya. Nah, biasanya rata-rata tanah itu kan pH-nya ya sekitar 6,5 sampai 7 ini. Jadi sebenarnya kalau secara umum itu mungkin cukup 1 hektar, ya 1.000 kilogram per hektar. Ya, artinya kalau tambak kita hanya 1.000 meter persegi, maka cukup dengan 100 kilogram. Ini secara umum seperti ini. Ini dari Boyd perhitungannya untuk menentukan berapa kapur yang harus ditebar atau harus diaplikasikan untuk tanah dasar tambak. Berikutnya setelah dikapur selesai baru kita pengisian air. Apa saja yang perlu diperhatikan di sini kita lihat ya. Nah, ini kalau bisa kita ukur di inletnya, jangan sampai di domba kelihatan ini dominan ya. Ya kalau diukur idealnya kurang dari 5%. Bluegreen algae-nya kurang dari 10%. Nah, ini kalau memungkinkan peralatan ada di tambak kita ya. Meskipun kadang ditambah itu juga kekurangan peralatan lab ya. Kemudian bebas penyakit ya, baik penyakit white spot, TSV, YMNP dan lain-lainnya. Ya. Bagaimana caranya ya kita cek udang yang ada di inlet ya, kita jala udangnya. Nah kalau bisa kita cek ada nggak penyakit di sana. Kalau nggak ada ya kita lanjutkan pengisian air. Berikutnya menggunakan jaringan atau streamen 300 atau 1000 mikron. Ya. Ini fungsinya untuk apa streamen? Streamen ya untuk mencegah supaya ikan-ikan besar, udang-udang besar itu tidak masuk ke dalam tambak. Ya, meskipun bakteri patogen atau virus itu bisa masuk, tapi ikan besar ataupun udang besar yang kemungkinan bisa membawa penyakit itu kita halangi untuk masuk ke tambak. Kemudian yang tidak kalah penting adalah salinitas. Ya. Salinitasnya kita perhatikan di sini. Kalau Paname ini ya karena dia euryhalin, dia bisa hidup dalam rentang salinitas yang luas, itu salinitas 10 sampai 25 masih cukup bagus buat Paname. Tapi kalau kita di udang window tidak bisa. Udang window itu udah harus 20-25 ke atas salinitasnya. Tapi kalau Panama ini tidak masalah dengan 10 sampai 25 ppt. Nah, ini kita lihat contoh streamin. Ini yang warna putih ini 300 mikron ya. Mikron. Kalau yang warna hijau ini biasanya 1000 mikron. Ya, kita pasang di sini. Ya, kita hambat, kita cegah ikan-ikan besar, kemudian juga udang gitu ya, udang itu jangan sampai masuk ke dalam tambak. Berikutnya adalah tahap berikutnya setelah kita masukkan air sesuai dengan ketinggian yang kita harapkan, apakah 1,2 meter atau 1,5 meter, tahap berikutnya sterilisasi air. Ya. Jadi air sterilkan. Ya ini memang berbeda dengan ikan ya. Di udang itu sterilisasi itu harus ya, harus. Ya, untuk mencegah masuknya penyakit tadi ya. Ini salah satu tahapan dalam penerapan biosecurity juga. Nah, bahannya apa yang bisa digunakan untuk sterilisasi air ini? Banyak ini ya. Pertama, kupri sulfat, CW4. Ini perlakuannya 2 mg per liter. Nah, fungsinya itu apa? Membasmi lumut, ya kerang juga bisa. Ya. Nah, ini berbahaya kalau tidak dibasmi lumut ini. Kadang-kadang ketika tidak dibasmi, begitu kita mau tebat, lumutnya tumbuh, fitoplanktonnya nggak akan muncul di situ. Fitoplankton kalah. Sehingga biasanya SL-nya rendah. Makanya dari awal untuk antisipasi kita aplikasi kupri sulfat 2 mg per liter. Berikutnya saponin. Nah, ini aplikasinya konsentrasinya dosisnya 10 sampai 20 mg per liter.
Tujuannya untuk membasmi ikan, ular, atau binatang air yang dia memiliki apa itu sel darah merah itu ya, hemoglobin itu. Jadi di apa namanya disaponin 10 sampai 20 mg. Nah ini ikan ini memang tidak boleh ada di tambak, terutama ikan-ikan yang makan benur ya, seperti ikan nila gitu ya, atau ikan apa itu yang kecil itu, yang di laut itu sering muncul di tambak, itu harus dihindari dari awal. Jadi karena ini riskan sekali, ketika masih benur itu bisa dimakan oleh ikan-ikan tersebut. Jadi perlakuannya 10 sampai 20 mg per liter. Berikutnya kaporit. Ya, kaporit. Kaporit ini bisa membunuh ya hampir semua organisme di tambak ya. Fitoplankton, zooplankton, ikan, udang, nah, semua mati semua di situ. Ya. Biasanya aplikasinya itu kalau kaporit 30 sampai 40 mg per liter bahan aktif ya. Nah, di sini bahan aktifnya itu HOCl dan OCl nikel 1. Itu yang ketiga yang bisa digunakan. Kemudian berikutnya, nah untuk pembasmi udang-udangan ini crustacide ini ya. Di pasaran macam-macam bentuknya ya. Tidak saya sebutkan di sini mereknya, tapi banyak sekali. Nah, dosisnya itu rata-rata ya sekitar 0,1 sampai 1 mg per liter. Ya, tidak banyak. Tapi kadang-kadang ada yang lebih tergantung dari masing-masing perusahaan atau merek yang ada. Itu biasanya ada yang 0,5, ada yang 1, bahkan ada yang 2. Ya, itu macam-macam. Itu untuk membunuh jenis udang-udangan ya. Termasuk ya udang sendiri, kebon, ya, kepiting, ya, itu dengan crustacide ini akan akan mati. Ini bahan-bahan yang perlu dipersiapkan pertama. Meskipun nanti tidak semua ya, kalau misalnya kalau udah kaporit ya tidak perlu dengan crustacide ini. Ya. Kalau sudah kaporit tidak perlu saponin, ya karena udah mati semua. Tapi kalau kita menggunakan crustacide, ya ikan tidak mati sehingga perlu digabung dengan saponin. Ini kira-kira bahan-bahan yang digunakan untuk sterilisasi yang umum digunakan. Ya mungkin walaupun ada juga banyak sekarang ini bahan-bahan kimia yang lainnya juga ada, tapi biasanya secara umum banyak yang menggunakan seperti ini bahan-bahannya. Nah sekarang kira-kira menghitung kebutuhan bahan itu berapa, caranya bagaimana? Ya, coba kita lihat di sini. Ya, misalnya luas tambak kita 1000 meter persegi dengan ketinggian airnya 1 meter. Berapa kebutuhan CW-Sompat, kuprisulfat untuk membasmi lumut dengan konsentrasi 2 mg per liter? Ya, kita lihat di sini caranya. Yang pertama kita hitung dulu volume air kita berapa. Ya, volume air berarti luas tambak dikali tinggi airnya berapa. Luasnya 1000 meter persegi dikali 1 meter sama dengan 1000 meter kubik. Nah, ini kita buat liter ya, karena satuan di sini liter, biar memudahkan kita menghitung. 1 juta liter. Ya, 1 juta liter. Jadi volumenya ini. Kemudian menghitung bahannya bagaimana caranya? Jadi bahannya, misalnya tadi CW-Sompat, berarti konsentrasi dikali volume airnya berapa. Ya, kalau konsentrasinya itu 2 mg per liter, ya dikali 1 juta liter. Ya, 2 mg per liter kali 1 juta liter, hasilnya adalah 2 juta miligram. Nah, ini kita ringkas. Berarti kalau 2 juta miligram, ini 2000 gram dan 2 kilogram. Ini kebutuhannya CW-Sompat untuk konsentrasi 2 mg per liter ditambah kita dengan luas seperti ini, 1000 meter persegi dan ketinggian air 1 meter. Jadi yang kita dapat adalah 2 kilogram. Nah, beda lagi dengan
kalau kita perlakuan kaporit ya, kaporit atau klorin ya. Misalnya luas tambak kita 1000 meter persegi dengan ketinggian 1 meter. Berapa kebutuhan klorin untuk membasmikan dan udang dengan konsentrasi 30 mg per liter dengan kandungan partikelnya 60%, ya rata 60%. Meskipun ada yang 65%, tapi kita buat yang 60%. Ya, seperti biasa pertama volume air dulu, cari volume air luas tambak kali tinggi 1000 meter kubik meter persegi dikali 1 meter ya 1000 meter kubik sama dengan 1000 liter ya. Kemudian ya bahan yang kita gunakan berapa yang harus kita tebar ditambah atau kita siapkan, konsentrasi dikali volume air ya. Jadi berapa 30 mg per liter dikali 1 juta liter sama dengan 30 juta miligram atau 30 gram atau 30 kilogram. Nah, ini yang kita butuhkan. Nah, kita harus ingat bahwa ini adalah kebutuhan bahan aktifnya harus 100% bahan aktifnya. Padahal bahan aktif yang ada itu 60%. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Berarti karena klorin yang kita gunakan memiliki kandungan bahan aktif 0%, maka kebutuhan klorin dapat dihitung sebagai berikut. Ya, dibalik saja pengalihan 30 kg dikali 100 per 60 ya sama dengan 50 kg. Jadi ini kebutuhan klorin yang kita gunakan atau kaporit untuk tambak kita dengan ukuran 1000 meter persegi, ketinggian 1 meter ya dengan konsentrasi 30 mg per liter. Nah, itu cara menghitung jumlah bahan yang kita butuhkan untuk aplikasi. Jadi cukup simpel, mudah. Nah, ini salah satu karet yang harus kita kita cegah masuk ke tambak ya. Berikutnya setelah kita kita obat ya. Nanti di slide berikutnya ada urutannya, tapi ini saya jelaskan secara umum dulu. Berikutnya kultur plankton ya, baik fitoplankton maupun zooplankton. Ya, jadi kita kultur dulu. Ya, fitoplankton maupun zooplankton. Nah, fungsi plankton itu apa sih fungsinya? Ya, satu, dia pakan alami jelas. Ya, karena udang yang benur yang kita masukkan dalam kolam pertama kali, ya PL8 atau 9 atau 10, itu belum bisa langsung makan pelet yang kita berikan, ya karena dia masih terbiasa dengan pakan alami, ya mau tidak mau dia tetap makan plankton, makan zooplankton di tambak, sehingga ketersediaan pakan alami sangat penting. Kemudian sebagai sumber oksigen terlarut, ya fitoplankton ya sebagai sumber oksigen terlarut, ini fungsinya. Jadi pada waktu siang hari sumber oksigen utama adalah fitoplankton, ya fitoplankton. Kemudian sebagai shading atau peneduh, ya sebagai shading atau peneduh. Ini penting untuk udang atau ikan, terutama udang ya, karena kalau sinar matahari bisa tembus sampai bawah atau kecerahannya sangat tinggi, nanti udang kan stres, ya kan stres. Jadi perlu ada peneduh. Nah, itu fungsi dari plankton. Nah, berikutnya jenis plankton yang kita kehendaki apa? Yang kita kehendaki itu ya kita usahakan untuk dominasi adalah klorophyta dan diatom. 50-90% itu yang dominan. Ya, ini plankton yang menguntungkan ya, plankton yang baik. Nah, kalau tadi di depan kita singgung Dinoflagellata dan BGA itu ya kita tekan pertumbuhannya. Ya. Berikutnya pupuk. Ya, apa yang kita gunakan pupuk? Nah, namanya kita mau memelihara fitoplankton, ya minimal dia harus ada dua nutrien utama yaitu nitrogen dan fosfor, ya, N dan P.
Ya, ada organik, misalnya urea, urea ini sumber N, ada TSP, atau juga SP36 ini merek ini ya, komersil ya. Kemudian untuk organiknya itu fermentasi bunga kedelai bisa. Ini kalau fermentasi bunga kedelai berarti kita sumber N ya, sumber N. Kemudian juga fermentasi dedak. Ini menghasilkan C. Ini untuk apa C? Ya, dia kalau C biasanya untuk zooplankton dan juga untuk bakteri. Ya, dipengaruhi oleh bakteri. Bukan untuk fitoplankton, bukan, tapi untuk zooplankton dan bakteri. Nah, kita perlu fermentasi dedak. Ya, itu. Nah, ini secara umum untuk prosedur persiapan air ya sebelum tebar benar. Ya. Pertama pengisian air dulu 1,2 sampai 1,5 atau sesuai dengan keinginan kita berapa, tergantung tambahan kita, tergantung fasilitas yang ada di situ, terutama kincirnya ya, kita isi dulu. Hari pertama kita aplikasi dulu kopri sulfat ya 2 mg per liter untuk membasmi lumut-lumut yang ada atau kerang-kerang yang ada di situ. Berikutnya kita aplikasi Crustacide ya. Macam-macam di pasaran itu bentuknya untuk membunuh udang-udangan itu. Dosisnya 0,5 sampai 1 mg per liter. Atau lihat panduan produknya berapa di situ ada. Nah, ini biasanya kan perkiraan dia itu apa itu residunya akan habis selama 5-6 hari. Ya, nanti setelah kita diamkan selama 5 hari, hari ke-8 kita aplikasi saponin 10 sampai 20 mg per liter ya. Cara ngitungnya tadi di depan tadi kita hitung berapa jumlahnya. Dengan konsentrasi ini sudah bisa membasmi, membunuh ikan atau hewan air yang berdarah merah tidak bisa dibasmi. Berikutnya 2 hari kemudian kita aplikasi dolomit. Nah, dolomit itu apa? Dolomit itu ada beberapa fungsi, diantaranya dia akan mensuplai Mg, magnesium ini digunakan untuk fitoplankton, penuh fitoplankton, dan juga bisa membantu apa namanya meningkatkan kandungan bikarbonat yang punya nanti untuk meningkatkan meningkatkan alkalitas, dan bikarbonat juga digunakan oleh fitoplankton untuk pembentukan sel juga. Jadi ini fungsinya sangat banyak. Nah, ini hari ke-10 kita dolomit 50 sampai 100 mg per liter. Ini kalau kolamnya 1000 ya sekitar 50 sampai 100 kilo ya. Nah, ini fleksibel ini berapa nanti. Kemudian berikutnya hari ke-11 kita pupuk urea ya, sumber N dulu. 5 sampai 10 mg per liter, bisa dihitung jumlahnya. TSP enggak usah banyak-banyak, 1 mg per liter. Ya. Kemudian pada hari ke-13 bisa dilanjutkan dengan pupuk organik ya, pupuk organik kalau memang ini bisa diperlukan untuk menstabilkan planktonnya. Nah, kalau memang kita pengen probiotik, nah ini bisa dilakukan, ini opsional ya, opsional. Bisa ya, bisa tidak. Nah, biasanya setelah perlakuan ini selama 14 hari, fitoplankton akan akan stabil di situ. Ya, kecerahan mungkin 50 sampai 70 ini sudah siap dilakukan untuk penebaran. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau kita menggunakan klorin? Nah, kalau kita menggunakan klorin, maka untuk aplikasi Crustacide dan saponin tidak perlu. Ya, jadi di sini di klorin gitu ya. Nah, klorin itu residunya habis sekitar 48 jam atau 2 hari sudah habis. Bisa dilanjutkan dengan berikutnya dengan dolomit dan terusnya seperti ini urutannya. Nanti di hari ke-14 sampai hari ke-20 biasanya fitoplanktonnya sudah stabil, sudah mantap untuk tebar. Ya. Nah, biasanya kegagalan dalam pembentukan fitoplankton itu salah satunya itu karena banyak lumut tadi. Ketika lumutnya banyak, maka fitoplankton ya tidak akan tumbuh di situ. Ya,
kita akan tunggu di situ. Nah, nanti kesulitan udang akan mengalami kesulitan ketika dia beradaptasi di lingkungan tersebut. Makanya banyak kasus ketika kita tebar pada kondisi airnya bening, ya, kecerahan sampai dasar, itu SR-nya akan turun drastis. Nah, ini standar kelas air sebelum tebar, kira-kira seperti ini. Nah, suhu 28 sampai 32 suhunya. Kemudian DO-nya standar ya, 4 mg per liter. Jadi kalau kita bicara satuan miligram per liter ini sama dengan ppm ya. Jadi jangan bingung kalau ini miligram per liter itu sama dengan ppm. Cuman kalau kita satuan internasional itu ya miligram per liter. Ya, internasional seperti ini. Kemudian pH itu 7 sampai 8,5. Sanitasnya 10 sampai 25. Alinitasnya itu kita harapkan lebih dari 100 mg per liter. Kemudian amonia nitrit itu kurang dari 0,1. Nah, plankton ya dominasinya adalah diatom dan klorophyta yang kita harapkan. Nah, kecerahannya itu ya sekitar 50 sampai 70. Itu sudah layak untuk tebar benur. Ya. Saya ingatkan di sini sekali-kali jangan tebar ketika airnya masih bening. Ya, airnya masih bening. Nah, tahapan berikutnya adalah seleksi benur. Setelah air sudah siap, berarti kita harus siap-siap untuk penebaran. Ya. Seleksi benur untuk menentukan apakah benurnya sesuai atau enggak. Artinya kualitasnya harus betul-betul kita perhatikan, ya. Karena kalau dari awal benur sudah tidak berkualitas, ya ini menjadi masalah dalam proses budidayanya. Nah, PL-nya ini biasanya 8 sampai 10, ya. Sekitar itu untuk tebar. Ini udah cukup 8 udah cukup kuat untuk ditebar ditambah. Panjang PL ya mungkin sekitar 8 sampai 10 mm gitu ya. Aktif tentunya. Kemudian nah ini untuk stres tesnya ya minimal 95% yang bagus ya, baik dengan formalin maupun salinitas. Biasanya di Hatchery itu ada stres tesnya ada 2, menggunakan formalin 100 mg per liter dan penggunaan salinitas sampai 5 ppt selama sekitar 2 jam itu ya kira-kira. Nanti dicek apakah masih 95% atau enggak. Kalau 95% ya masih bagus. Gitu ya. Kemudian dia usahakan ya SPF, artinya bebas dari penyakit, ya bebas dari penyakit, bed spot, MNV, TSP dan lain-lainnya itu diusahakan bebas sehingga benur yang kita tebar itu betul-betul sehat, ya sehat, berkualitas, sehingga kita akan mudah dalam proses budidaya nantinya. Nah, berikutnya penebaran benur. Ya. Apa yang perlu kita perhatikan pada penebaran benur ini? Ya, yang jelas kita harus aklimatisasi dulu. Aklimatisasi itu bisa aklimatisasi suhu atau juga aklimatisasi pH dan salinitas. Nah, ini biasanya benur yang datang pertama kali ke tambak itu kita buka, kita kita keluarkan dari kardusnya ini ya, masukkan kantongnya, jangan dibuka dulu, disiram-siram dulu, agak lama ya, mungkin 1/4 jam sampai berkeringat ininya, kayak berkeringat ini plastiknya ini. Nah, setelah itu baru kita buka pelan-pelan. Pelan-pelan kita buka. Nah, sambil kita percikin masuk dikit-dikit gitu ya. Kemudian kita coba diiringkan gitu, dimiringkan. Kalau udangnya atau benur sudah mau keluar dengan sendirinya, maka ya udah dikeluarkan pelan-pelan. Tapi kalau belum, berarti proses aklimatisasinya belum berjalan dengan baik. Jadi perlu bersabar. Nah, seperti itu. Kalau sudah dia keluar dengan sendirinya, ya udah, berarti dia sudah sesuai dengan lingkungan ditambah. Nah, untuk metode penebaran ini memang bermacam-macam caranya. Ya. Ada yang menggunakan kontainer di atas gitu ya, diaerasi dulu dengan aklimatasi gitu ya. Tapi kalau secara biasanya kebanyakan menggunakan metode seperti ini.
Kemudian yang perlu kita perhatikan ya dalam budidaya udang ini prosesnya pertama manajemen pakannya dulu. Jadi kita perhatikan ya setelah kita tebar benur kan kita harus kasih pakan. Nah ini bagaimana manajemen pakannya benar ya. Nah dalam manajemen pakan itu ada dua yang perlu kita perhatikan ya metodenya. Pertama ada blend feeding program dan juga demand program ya demand feeding program. Blend feeding ini selama 1 bulan kita buat programnya pakan selama 1 bulan ya pokoknya habis nggak habis ya dikasihkan, itu namanya blend feeding ya pakan buta ya kita buat selama 1 bulan. Nanti biasanya ada pabrik pakan itu sudah menyediakan blend feeding programnya ya. Tapi nanti ini bisa kita cari juga bagaimana kita membuat blend feeding program itu bisa kita lakukan sendiri. Nah, itu selama 30 hari. Setelah itu kita sampling, kemudian berikutnya mulai dari 31 sampai panen kita dengan demand program ya, demand program. Ya, program ya sesuai dengan kebutuhan dari udang itu berapa ininya, kebutuhannya berapa, kita ikuti. Blend feeding program ya. Program makan selama 1 bulan pertama. Selama 30 hari kita buat program. Nah, habis nggak habis ya dikasihkan, itu namanya blend feeding. Skor pakan di ancur tidak diperhitungkan, artinya meskipun ancur kita pasang, tapi kita tidak memperhatikan, tidak kita perhitungkan apakah itu habis atau enggak. Kemudian dikasih sesuai dengan program yang kita susun. Ya, ini proses pengenalan pelet pada pos larva udang. Ya, jadi pengenalan pelet pada pos larva udang. Kemudian supaya planktonnya juga stabil di situ. Stabilitas plankton itu perlu supaya nantinya itu tidak mengalami plankton drop gitu ya. Jadi meskipun pakan yang kita berikan tidak dimakan oleh pos larva udang atau udang, nanti kita harapannya bisa menjadi pupuk buat fitoplankton. Ini contoh blend feeding program yang kita buat ya. Ini berdasarkan berat ya, kemudian HPW ini average body weight, berat rata udang, FR, ini populasi, ini pakan panen ketemu. Ya, ini contoh blend feeding program. Kemudian demand feeding ya, demand feeding program ya, program makan setelah 1 bulan ya, setelah 1 bulan sampling. Nah berikutnya kita demand feeding ya, kemudian pakan sesuai kebutuhan udang. Berdasarkan cek ancur. Kalau cek ancurnya habis ditambah, kalau sisa dikurang. Nah gitu. Jadi kita kontrol terus ya, kita kontrol terus. Jika pakan di ancur habis ditambah, ya. Jika sisa dikurangi. Nah, berikutnya adalah manajemen dasar tambak. Ini sangat penting sekali, ya, terutama untuk tambak-tambak yang dikelola secara intensif maupun super intensif. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya tidak semua pakan yang kita berikan itu akan diasimilasi menjadi daging udang. Hanya 25% yang diasimilasi dan sisanya 75% akan terbuang dalam bentuk limbah. Sehingga ini perlu dibuang limbahnya, ya, perlu dibuang. Tujuannya untuk mengurangi, terutama adalah mengurangi oksigen demand-nya. Kebutuhan oksigennya kita kurangi dengan buang limbah itu, ya dengan cara apa? Ya dengan cara kita sipon rutin. Ya, sipon rutin. Mungkin kalau lumpur pakannya sudah tinggi, itu biasa seminggu 2 kali kita sipon. Untuk tadi membuang limbah kotoran pakan dan sisa pakan yang ada di tambak. Kemudian manajemen kuas air, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan di sini secara ringkas mungkin ya. Jadi yang penting kita harus menjaga lingkungan tambak kita itu bersih ya. Ya seperti ini kita lihat ada
plankton yang mati, kita lihat di sini, itu harus cepat diangkat. Ya, karena kalau plankton mati tidak diangkat, dia akan turun ke bawah, nah, akan menjadi amonia. Nah, karena itu kan katakanlah plankton mati, maka plankton mati kan mengandung protein akan diurutkan menjadi amonia. Jadi sebelum dia turun harus diangkat ke atas, diangkat ke luar tambak. Nah, berikutnya, nah ini juga kita harus perlu aplikasi kapur ya. Aplikasi kapur secara rutin ini penting juga. Ya, banyak manfaatnya. Bisa menjaga stabilitas plankton, meningkatkan alkalinitas, ya, sehingga pH-nya bisa stabil, tidak terlalu fluktuasinya tidak terlalu banyak antara pagi dan siang. Nah, nanti juga menjaga keseimbangan bakteri dan fitoplankton juga, karena fitoplankton maupun bakteri itu dalam pembentukan selnya membutuhkan bikarbonat, ya. Nah, kalau perlu juga kita aplikasi probiotik, ya. Probiotik tentunya dengan jumlah yang sesuai, ya. Kalau jumlahnya tidak sesuai, dia akan kalah dengan bakteri yang sudah ada di tambak. Probiotik ini bermacam-macam fungsinya, ya. Kalau dia bacillus, misalnya dia akan menguraikan bahan organik dan amonia. Kalau dia misalnya bakteri nitrifikasi, maka dia spesifikasinya untuk menguraikan amonia, ya. Amonia menjadi nitrat. Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah sampling udang. Nah, sampling ini dilakukan setelah umur 30 hari biasanya, atau 35 hari. Nah, ini sampling kita lakukan untuk melihat pertumbuhan udang, ya. Jadi ini sampling pertama itu biasanya pada umur 30 sampai 35 hari. Setelah blend feeding biasanya selesai, baru kita sampling. Ya, dilakukan tiap minggu. Ya, jadi setelah 30, kalau 30 kita sampling, berarti 37, kemudian 37 tambah 4, 44, ya, seterusnya sampai panen gitu, ya. Dilakukan tiap minggu rutin. Ya. Kita gunakan jala biasanya untuk sampling, jala. Kemudian tujuannya itu mengetahui pertumbuhan udang. Sejauh mana apakah yang kita berikan, apakah pertumbuhan sesuai dengan yang kita harapkan, yang kita targetkan. Ya, kalau sudah sesuai dengan yang kita targetkan, berarti program pakan yang kita susun itu telah sesuai, ya, telah sesuai. Di sini untuk sampling kita terutama menggunakan jala dan timbangan, ya, timbangan untuk proses samplingnya. Kemudian yang berikutnya adalah panen, ya, panen. Ya, itu kalau panen itu biasanya sekarang ada 2 model panen. Ada panen parsial dan panen total atau panen akhir, ya. Nah, panen parsial ini biasanya dilakukan pada umur 60 hari. Ya, kira-kira 60 hari itu 10 gram. Nah, 10 gram tadi itu sudah ada nilai jualnya biasanya, kan, 10 gram. Nah, tujuannya untuk parsial ini biasanya untuk mengurangi populasi supaya pertumbuhan berikutnya lebih cepat. Ya, untuk tambak-tambak dengan modal yang terbatas ini bisa digunakan untuk menambah modal untuk pembelian pakan dan kebutuhan lainnya untuk proses budidaya berikutnya. Ya, jadi umur 60 hari. Kemudian yang kedua, ya, ini parsial yang kedua itu umur 75 hari, ya, kira-kira 15 gram, ya, 15 gram kita parsial lagi, ya, untuk tadi untuk memacu pertumbuhan. Nah, yang kedua, selain parsial, panen total, ya, atau panen akhir. Nah, ini biasanya dilakukan pada umur, ya, 100 sampai 120 hari sekitar itu. Tergantung kondisi udang juga, ya. Kalau di umur 100 itu masih bagus, bisa dipertahankan sampai 120. Kita lihat pertumbuhannya, apakah masih sesuai atau enggak. Kalau masih sesuai, ya kita teruskan sampai umur sekitar 120 hari. Nah, persiapan panen yang dilakukan, ya, tentunya kita harus menyiapkan esnya, ya, esnya. Ya, kira-kira kalau esnya itu kebutuhannya ya mungkin sekitar 50 gram
es itu untuk 100 kg udang. Ya, kebutuhannya seperti itu. Jadi harus kita siapkan, jangan sampai nggak ada es, nanti udangnya akan rusak. Tempat penampungan udang ya, misalnya ada beberapa tempat menggunakan blong biru yang sekitar itu kita gunakan untuk penampungan. Jadi setelah dijala, kemudian dimasukkan blong penampungan. Dikasih es gitu ya, supaya tetap dalam kondisi baik. Siapkan jala, ya. Biasanya kalau 1000 meter persegi dengan panennya 1 ton sekitar itu, nah itu butuh 4 unit jala. 4 unit jala, ini nanti butuh orang sekitar 5-7 orang untuk melakukan panen. Berikutnya, turunkan air sampai 5%. Ya, jadi air 5%, baru kemudian proses penjalaan dimulai. Ya. Berikutnya proses panennya. Ya. Jadi proses panen, tadi menggunakan jala tadi ya, menggunakan jala. Nah, dilakukan pada ya 1-2 titik kita lakukan di situ, ya menggunakan 4 jala tadi, ya kita jala. Nah, idealnya setelah udang dijala itu langsung masuk ke air es gitu ya, sehingga udang itu matinya di es itu akan lebih bagus, kualitasnya akan lebih baik ya. Dan esnya itu ya kira-kira suhunya itu jangan melebihi 10 derajat Celcius sehingga kualitas udang itu akan terjaga. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk proses budidaya mulai dari tadi konstruksi sampai panen. Nah, nanti pembahasan detailnya mengenai manajemen luas air, kemudian manajemen kesehatan udang, sampling, juga penyusunan plan feeding. Nanti insya Allah akan kita buatkan video khusus supaya nanti kita lebih mudah memahami budidaya udang secara menyeluruh. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.